Dibandingkan ibu kota negara Asia Tenggara lainnya, Jakarta dalam hal transportasi sedikit tertinggal. Untung kemarin gubernurnya Anies, di mana Anies mengejar ketertinggalannya. Gak percaya? Bersama gue Bella, Agen Center, kita ulas lebih dalam, jangan lupa subscribe. Dalam bidang transportasi, tentu ibu kota Jakarta tertinggal dengan ibu kota negara tetangga, seperti Singapura, Kuala Lumpur, bahkan Bangkok. Dan dalam 5 tahun, Anies benar-benar bekerja keras untuk membenahi sistem transportasi publik di Jakarta. Makanya, gak heran Anies dapat julukan Bapak Integrasi. Loh, kok bisa? Yap, karena integrasi digencarkan oleh Anies. Pertama, Anies membenahi tempat transit. Pertemuan moda transportasi berbasis rel dan bus dibenerin oleh Anies dengan membuat TOD atau Transit Oriented Development. Berkolaborasi dengan KAI, Anies mengerjakan porsi Jakarta dengan membenahi tempat transit tersebut. Kita bisa melihat nyatanya di Stasiun Tanah Abang, Stasiun Manggarai, Stasiun Tebet, Stasiun Kota, Stasiun Palmerah, Stasiun Juanda, dan Stasiun Gondangdia. TOD juga menjadi ruang ketiga bagi warga kota untuk berjalan setara. Gimana? Warga Jabodetabek yang berangkat bekerja dengan kendaraan umum makin nyaman kan dengan penataan tersebut? Kedua, Anies membangun JPO penghubung untuk konektivitas. Moda transportasi yang bersisian namun seakan jalan sendiri-sendiri. Anies hubungkan dengan JPO atau jembatan penyeberangan orang yang Instagramable, nyaman, dan ramah disabilitas. Seperti Stasiun Lebak Bulus dengan Mall Point, Stasiun Kebayoran dengan 2 halte Transjakarta. Ada juga Simpang CSW atau Cakra Selaras Wahana yang dapat penghargaan dari Jepang. JPO era Anies bukan hanya sekedar tempat untuk menyeberang, namun juga pengalaman baru dengan desain yang lebih Instagramable. Gimana? Keren kan? Gak cukup sampai di situ nih guys. Yang ketiga, Anies membenahi sistem pembayaran yang terintegrasi, sehingga penumpang dapat tarif terjangkau saat menggunakan transportasi publik di Jakarta. Pengguna moda milik BUMD Jakarta dapat tarif maksimal Rp10.000 saat menggunakan berbagai moda seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Hemat dan merakyat bukan? Keempat, membenahi halte-halte Transjakarta. Di era kepemimpinan Anies di Jakarta, halte-halte Transjakarta mengalami revitalisasi besar-besaran. Tujuannya apa? Ya jelas dong, demi kenyamanan para pelanggan Transjakarta. Lebih dari itu, halte Transjakarta juga tampil futuristik, Instagramable, serta ikonik, agar dapat membuat minat warga kota naik transportasi publik semakin meningkat. Kelima, benahi transportasi angkot. Salah satu PR pemerintah Jakarta adalah hadirnya angkot-angkot yang membuat jalanan macet. Bagaimana tidak? Angkot yang sering ngetem lama atau berhenti sembarangan tentu membuat kesemrawutan kota. Anies membenahinya dengan mengajak koperasi angkot-angkot Jakarta agar tergabung dengan sistem Transjakarta dalam Mikrotrans. Angkot-angkot ini jadi naik kelas. Standar pelayanannya disamakan dengan Transjakarta, minimal ber-AC. Dan angkot-angkot ini dilarang ngetem dan berhenti sembarangan. Menaik turunkan penumpang di tempat yang sudah disediakan. Driver angkot dapat gaji tetap, gak perlu kejar setoran. BPJS dan anak-anaknya juga dapat KJP+. Dan saat kepemimpinan Anies, angkot ini gratis. Gimana? Kurang pro rakyat cilik gimana lagi? Mau cari pemimpin yang seperti apa lagi? Kalau bukan seperti Anies Baswedan. Keenam, Anies sediakan akses pesepeda di MRT Jakarta dan Transjakarta. Anies Baswedan memberikan akses bagi pengguna sepeda agar dapat membawa sepedanya di MRT atau dapat parkir di dekat halte dan stasiun MRT. Tujuannya ya agar banyak warga yang menggunakan sepeda juga. Karena sepeda itu kendaraan yang paling ramah lingkungan. Kalau teman-teman pernah ke Eropa, pasti akan kaget melihat sepeda-sepeda masuk kereta dan parkir di depan stasiun-stasiun. Mantap kan? Anies pemikirannya emang maju untuk Jakarta. Gak mau dorong orang beli mobil terus. Ketujuh, Anies dorong transportasi publik dengan kendaraan bus listrik. Mendukung upaya ketahanan iklim. Anies ingin targetkan seluruh armada Transjakarta menggunakan kendaraan listrik 2030 mendatang. Targetnya ada 10.000 kendaraan. Dimulai di tahun 2022, setidaknya ada 50 bus listrik mulai beroperasi di jalanan Jakarta. Anies ingin mendorong penggunaan transportasi publik berbasis listrik.
bukan kendaraan pribadi. Sebab penambahan kendaraan pribadi sama dengan tetap menambah kemacetan di Jakarta. Gaslah Pak Anies, mantap ide-idenya, berkelas banget. Buat Centurion yang pernah berkunjung ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok, tentu akan merasakan bagaimana sistem transportasi mereka lebih oke loh dari kita. Misal di Kuala Lumpur aja, warga di sana dapat menggunakan EKTP untuk masuk transportasi publik. Dan nggak perlu bayar lagi misal berganti dari LRT ke MRT. Untung kemarin gubernurnya Anies yang mampu mengejar ketertinggalan tersebut. Yuk kita doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia ke-8. Amin. Mari subscribe Center Indonesia, channel yang berusaha keras menjadi setitik cahaya terang untuk mencari kebenaran. Wassalamualaikum.